Kita beralih ke perkembangan peristiwa kebakaran yang melanda Glodok Plaza di Taman Sari, Jakarta Barat. Pada Senin siang, polisi menyatakan proses pencarian jenazah korban difokuskan di lantai 8 gedung. Dan dari pemeriksaan 9 orang saksi, api disebut berasal dari lantai 9 yang digunakan sebagai gudang. Sementara itu, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur hingga Senin pagi sudah menerima 8 kantong jenazah korban. Senin sore, tim gabungan pencarian korban kebakaran berhasil membuka akses menuju ke ruangan-ruangan di lantai 8 gedung Glodok Plaza. Kapolsek Metro Taman Sari, Jakarta Barat, AKBP Rianto menyebut proses pencarian jenazah korban difokuskan di lantai 8 gedung. Tim gabungan sudah menyisir lantai 7 dan tidak ditemukan ada jenazah. Sedangkan lantai 9 seluruhnya sudah ambruk ke lantai 8. Dari hasil pemeriksaan 9 orang saksi di Polsek Taman Sari, disebut awal mula api berasal dari lantai 9. Di lantai 9 oleh pihak manajemen gedung digunakan sebagai gudang. Rianto juga menambahkan, tim Puslap 4 belum bisa melakukan olah TKP di lantai 8 karena kondisi masih terhalang banyaknya puing-puing reruntuhan. Hari ini kita telah melakukan pembersihan puing-puing serta besi-besi kecil yang menghalangi akses kita masuk ke ruangan-ruangan. Target kita besok adalah pembersihan atap yang ada di lantai 8. Jadi kita akses yang tertutup bisa kita masuki. Namun tim pusat laboratorium forensik belum bisa melakukan olah tempat kejadian perkara karena lokasi masih dipenuhi puing sisa kebakaran. Sementara itu, Pusat Kedokteran Forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati hingga Senin pagi telah menerima 8 kantong jenazah dari lokasi kebakaran di Glodok Plaza. Tim DVI juga masih memeriksa 14 data antemortem yang diserahkan pihak keluarga untuk membantu proses pengungkapan identitas para korban. Menurut Kabid DVI Rudokpol Pusdokes Mabes Polri, Kombes Ahmad Fauzi, salah satu kesulitan identifikasi korban karena kondisi jenazah yang sulit dikenali secara visual. Ia menyebut jenazah korban kebakaran di Glodok Plaza masuk kategori open disaster karena belum jelas siapa yang jadi korban dan jumlahnya berapa. Begini, kesulitan yang kita hadapi saat ini adalah pertama karena kondisi korban yang cukup parah ya, dalam arti ini terbakar serius sampai ya kita ketahui bahwa sulit untuk kita kenal secara visual. Kemudian yang berikutnya adalah karena ini open disaster di mana siapa yang jadi korban, jumlahnya berapa masih kita belum jelas karena tempat ini kan tempat umum ya. Jadi yang masuk ke situ kita juga nggak tahu siapa. Bisa saja jumlah korban lebih dari 14 yang menyatakan hilang karena tidak menutup kemungkinan ada korban yang sebenarnya ada di situ, namun tidak ada keluarga yang melapor karena tidak ada keluarga yang sadar bahwa ada si korban di situ. Menurut Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan Jakarta Barat, Syarifuddin, operasi pencarian akan dilakukan hingga pukul 4 sore karena kondisi bangunan yang rusak parah. Adapun pada Minggu 19 Januari, pihak pengelola Glodok Plaza menyatakan setiap harinya jumlah pengunjung mencapai 3.000 orang. Perwakilan pemasaran Glodok Plaza, Angga Aditya menyatakan pengelola belum bisa memastikan estimasi kerugian Glodok Plaza akibat kebakaran ini. Tim Liputan CNN Indonesia.